semakin fresh ya, karena kita kan udah liburan nih, jadi kita punya semangat baru lagi untuk masuk sekolah. Nah, sebelum kita lakukan setiap aktivitas kita pada pagi hari ini ya, karena hari ini kita udah mulai masuk, walaupun secara online, tapi tidak apa-apa ya, kita tetap mengucap syukur karena kita masih bisa masuk sekolah. Nah, hari ini Ibu akan bawakan devosi, namun sebelumnya kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Yuk semuanya, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, Ibu akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat berdevosi ya Tuhan secara online ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus berkati kami senantiasa, berkati setiap apapun yang akan kami lakukan juga pada pagi hari ini ya Tuhan, terkhusus pada devosi pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya kami mau mendengarkan dengan baik setiap firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, amin. Nah, devosi pada pagi hari ini diberi judul fakta dosa ya. Fakta dosa itu diambil dari ayat yaitu Kejadian 9 ayat 18 sampai 28. Nah, untuk kakak-kakaknya yang sudah bisa baca ya, dan juga ada Alkitabnya, kita mau baca sama-sama. Sedangkan untuk adik-adiknya, yuk dengerin Ibu, perhatikan Ibu baik-baik ya. Ya, jadi Kejadian 9 ayat 18 sampai 28 Ibu akan bacakan. Judul perikopnya yaitu Nuh dan anak-anaknya. Oke, anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu menceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bambu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa Ibu bacakan pada pagi hari ini. Nah, masih ingat ya, sebelum libur devosi kita pasti berbicara tentang Nuh ya, Nuh dan keluarganya ya, Nuh dan keluarganya yang terhindar dari air bah. Itu karena kesetiaan Nuh, ketaatan Nuh kepada Tuhan ya. Nuh mau dengan setia, dengan taat ya, membangun bahtera itu, sehingga saat air bah datang, apa yang terjadi ya, Nuh dan keluarganya bisa menyelamatkan diri. Nah, itu adalah salah satu anugerah Tuhan yang bisa kita lihat pada masa Nuh waktu itu. Nah, Alkitab menyatakan tentang dosa dengan jelas, bukan dongeng belaka. Ya, kita tahu ya, dosa itu awal mulanya itu siapa? Yang pertama kali melakukan dosa, ya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang orang atau manusia yang pertama kali melakukan dosa. Lalu kemudian bertambah banyak dan semakin banyak orang, tapi malah semakin banyak orang juga yang melakukan dosa. Ya, nah maka dari itu Alkitab menuliskan bahwa dosa itu benar-benar jelas sudah dituliskan ya dalam Alkitab, bukan cuma sebagai dongeng belaka. Nah, bacaan kita hari ini tentang Nuh dan anak-anaknya ya. Nuh dan anak-anaknya itu menyatakan bahwa dosa tidak bisa dihapuskan tanpa penebusan. Ya, air bah yang dikirim Allah adalah lambang bahwa dunia yang jahat harus menerima hukuman. Nah,
saat zamannya Nuh, air bah itu datang ya. Nah, tapi yang selamat siapa? Yang selamat hanyalah keluarga Nuh, dan yang lainnya itu mati ya, meninggal. Semua orang meninggal kecuali keluarga Nuh. Nah, itu karena apa? Karena Tuhan melihat kejahatan manusia itu semakin hari semakin parah gitu. Makanya Tuhan memberikan air bah itu ya, itu sebagai hukuman. Tapi ternyata tidak hanya berhenti di hukuman saja ya. Ternyata setelah dikasih hukuman, ternyata orang itu nggak terlepas langsung dari dosa ya. Ternyata dosa itu masih tetap melekat dalam diri manusia ya. Nah, jadi nih dibilang, tapi ya ternyata untuk mempertobatkan orang itu perlu penebusan yang akan mengalahkan kejahatan dan dosa secara sempurna. Nah, ternyata hukuman tadi itu tidak bisa melenyapkan dosa-dosa yang dibuat manusia ya. Tapi manusia itu butuh penebusan. Ya, kita tahu ya penebusan itu siapa? Ya, penebusan itu Tuhan Yesus itu sendiri yang datang ke dunia untuk menebus orang-orang yang berdosa. Jadi ya untuk kalian, bukannya saat kisahnya Nuh itu berarti orang-orang sudah gak ada yang berdosa lagi, Bu. Karena kan yang berdosa semuanya udah hilang, udah habis sama air bah. Nah, tapi jangan salah, ternyata di sini ada salah satu anaknya Nuh ya, yang ternyata gak sesuai ya dengan perintah Tuhan. Nih, setelah Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, Alkitab menyatakan bahwa Ham dan keturunannya akhirnya menjadi penerus orang yang tidak percaya di dunia. Nah, ya, Ham itu salah satu orang yang diselamatkan Tuhan dari air bah, ya, karena anaknya Nuh ya. Nah, diselamatkan tuh dari air bah. Tapi ternyata dia adalah penerus orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, ya. Jadi dosa itu tidak berhenti saat air bah itu turun, ya, saat air bah itu dilimpahkan, ya. Tapi ternyata dosa itu masih berlangsung sampai di keturunan Ham, ya. Ternyata dosa itu tetap ada turun-temurun sehingga Allah tetap harus mengutus anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk menebus manusia dari dunia. Ya, kita tahu penebus kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu harus datang untuk menebus orang-orang berdosa. Karena dosa itu tidak akan hilang hanya karena hukuman yang Tuhan berikan. Tapi apa? Butuh pertobatan, dan pertobatan itu bisa datang karena penebusan dari Tuhan. Nah, maka dari itu hari ini kita menemukan fakta bahwa dosa dan kejahatan itu bisa dikurangi dengan adanya penghukuman. Tetapi dosa dan kuasanya tidak bisa dikalahkan hanya dengan penghukuman saja. Manusia berdosa itu membutuhkan penebusan. Kita bersyukur karena Allah rela mengutus Tuhan Yesus untuk menebus kita, dan penebusannya itu betul-betul mengalahkan dosa dan kuasa. Jadi udah gak ada lagi tuh dosa. Setelah apa? Setelah Yesus itu menebus kita. Sekian devosi kita pada hari ini. Ibu berharap kita tiap harinya tetap mengucap syukur dan senantiasa mau untuk semakin taat kepada Tuhan, ya, dan tidak melakukan dosa. Ya, yang dibilang tadi ya, mengurangi dosa. Kita bisa mengurangi dosa. Ya, kejahatan itu bisa dikurangi, ya. Tapi penebusan itu hanya anugerah dari Kristus. Maka dari itu kita mohon ampun sama Tuhan, kita minta penebusan yang daripada Tuhan. Oke. Nah, sekian devosi kita pada pagi hari ini. Ibu akan tutup dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk devosi pada pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kepada kami kembali ya Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dan juga senantiasa ya Tuhan taat kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan kami dijauhkan dari setiap dosa-dosa yang kiranya ingin kami lakukan ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang menuntun kami ya Tuhan, kiranya Kudus-Mu yang terus menuntun setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, kegiatan kami, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan